anak-anak, pada kali ini kita akan berbicara mengenai ide pokok. Sebelum itu semua, sebelum kita mulai itu, saya ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian rasakan pada hari ini? Apakah senang? Apakah sedih? Apakah kecewa? Apakah sedang marah atau sedang apa? Kalian tuliskan pada Padlet yang saya kirimkan di chat. Ya. Kalian klik link yang ada di chat. Sudah? Linknya sudah terlihat di chat? Kalian tuliskan di situ perasaan apa yang kalian rasakan hari ini. Sudah bisa terbaca ya? Silakan menulis pada Padlet yang saya kirimkan. Apa yang kamu rasakan hari ini? Apakah kamu merasa marah? Apakah kamu merasa senang atau malu atau kecewa atau sedih dan sebagai perasaan lainnya? Senang. Aira senang, Bima senang. Ya, kalau bisa disebutkan namanya ya anak-anak. Saya hari ini senang. Biasa saja. Bagaimana dengan yang lain? Baru berapa ini? 1, 2, 3, 4. Agak sedih. Senang. Oke, banyak yang senang ya. Faisal ini biasa saja. Oke, senang. Agak bingung dengan pelajaran hari ini. Oke. Baik. Iya. Sip. Ya, jadi ternyata banyak yang senang ya hari ini. Nah, kemudian saya ingin bertanya lagi. Kalau sudah kembali lagi ke sini ya. Kembali lagi ke sini. Saya ingin bertanya, apa yang membuat kalian merasakan hal tersebut? Ya, apa yang membuat kalian, pengalaman atau kejadian apa yang membuat kalian merasakan hal yang kalian tulis di situ tadi? Ya. Misalkan saya sedang senang lah, tuliskan alasannya apa gitu. Nah, di situ silakan kalian tuliskan alasan atau kejadian apa sih yang membuat kalian senang, kejadian apa sih yang membuat kalian sedih, kejadian apa sih yang membuat kalian kecewa, tuliskan pada link Padlet yang saya kirimkan di bawah. Silakan ditulis di Padlet yang baru saya kirim. Sedih, lagi sakit gigi. Tulis namanya ya anak-anak ya. Tulis namanya ya. Yang tidak ada namanya boleh ditulis ulang. Saya senang karena nenek dan kakek saya sedang berkunjung ke rumah. Sedih, lagi sakit gigi. Bagaimana dengan yang lainnya? Biasa saja, karena di rumah saja. Aira, pelajaran bahasa Jawa bikin keseruan tersendiri saat mengartikan aksara Jawa. Nida senang. Yang lain? Sudahkah semua ini? Soalnya bisa mengikuti pelajaran. Saya share ya, sebentar. Biar kalian tahu jawaban teman kalian. Nah, ini.
Saya Dila, saya senang karena nenek dan kakek sedang berkunjung di rumah Mario. Mana tadi lo hilang? Oke. Yang sakit gigi tadi siapa ini? Belum tulis namanya? Sudah Bu, saya. Sudah tak? Ulfa ini merasa senang ya karena 100 ketika mengerjakan tugas kuis. Alisa membuat senang. Oke, baik. Baik, jadi ternyata dari sini kita bisa tahu ya bermacam-macam perasaan anak-anak. Ternyata perasaan anak-anak itu berbeda dari satu anak dengan yang lainnya. Tergantung pengalaman apa yang sedang dirasakan saat itu, kejadian apa yang dialami saat itu atau hari ini. Saya ingin bertanya kepada kalian. Paragraf pengembangan. Gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Oh, yang menjawab tolong kameranya dinyalakan ya. Pokok yang berada di paragraf. Salah enggak apa-apa, bebas. Seingat kalian aja deh ide pokok itu apa. Paragraf itu adalah ide pokok. Ide pokok adalah kerajaan. Oke. Ide Nah, pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. iya. Oke, kalau gitu sekarang Mbak Yafrita akan beritahu apa ide pokok itu. Mbak Yafrita akan share screen lagi. Kalian simak. Ide pokok. Nah, ide pokok itu disebut juga sebagai kalimat utama. Atau lebih tepatnya lagi, ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Sebenarnya tidak sama sih dengan kalimat utama, tapi ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Nah, sedangkan ide pokok sendiri artinya itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi, kalian kalau mau membuat paragraf, mau menulis karangan, itu harus tahu dulu, harus menentukan ide pokoknya ini apa ya, mau menulis tentang apa ya, itu harus tahu. Nah, letaknya ide pokok itu di mana? Bisa di awal, bisa di tengah, ataupun di akhir suatu apa? Paragraf. Ya. Lalu, untuk apa sih ide pokok itu? Fungsinya apa? Nah, fungsinya ternyata adalah memberi penjelasan pada suatu paragraf. Jadi paragraf itu sebenarnya nggak akan ada isinya, nggak akan ada artinya kalau tanpa ide pokok. Karena sebelum kita memulai paragraf yang panjang itu, kita harus menentukan dulu ide pokoknya itu apa. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana ciri-ciri ide pokok? Satu paragraf itu ide pokoknya hanya satu saja. Nggak boleh dua, Bu. Nggak. Satu saja, satu paragraf. Kemudian, ide pokok disebut juga sebagai inti dari paragraf. Kemudian, ciri yang ketiga, letaknya bisa di depan, tengah, atau akhir. Dan memiliki beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Nah, itu adalah ciri-cirinya dari ide pokok. Nah, itu adalah ciri-ciri ide pokok. Sudah mulai ingat ya anak-anak ya? Oke. Kalau gitu sekarang. Nah, sekarang kalau memang sudah mulai ingat, tadi kan kalian sudah tahu nih perasaan kalian. Hari ini saya senang, Bu. Hari ini saya sedih, Bu. Karena ini, karena itu. Itu adalah ide pokok yang kalian miliki sekarang. Ya, itu adalah ide pokok yang kalian miliki sekarang. Saya ingin kalian agar mengembangkan ide pokok atau perasaan kalian hari ini menjadi sebuah paragraf pendek. Paragraf pendek itu berarti cukup ya 3 kalimat saja. 3 kalimat saja, nggak usah panjang-panjang. Kalian tulis di Padlet juga. Kalian tulis namanya ya. Jadi, saya ulangi sekali lagi. Setelah kalian tadi kan sudah mengemukakan perasaan kalian. Misalkan saya senang, Bu, karena hari ini mendapat nilai 100. Nah,
Itu adalah ide pokok kalian. Kemudian kalian mencari atau mengembangkan ide pokok kalian itu menjadi sebuah paragraf singkat. 3 kalimat saja. Kalian sudah punya kalimat 1 kan tadi, ide pokoknya kalian masing-masing. Ya. Kemudian kalian kembangkan lagi menjadi minimal 3 kalimat yang ada pada link Padlet yang saya kirimkan di chat ini. Sudah jelas anak-anak? Jadi kalian mengarang, jadi setiap anak itu beda-beda ceritanya, sesuai dengan pengalaman kalian tadi. Begitu ya? Tadi kan pengalamannya sudah beda-beda nih, kalian kembangkan sesuai di situ. Silakan ditulis pada link Padlet itu, saya beri waktu 2 menit saja. 1 anak 3 kalimat dan jangan lupa diberi nama. Oke, bagus Dila, Zahro, Alvaro mungkin bisa dipisah-pisah menjadi 3 kalimat ya, itu kan 1 kalimat tapi panjang Alvaro. Kalau yang namanya kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Jadi coba beri tanda titik. Oke, Cahaya. Semoga saya bisa senang, bisa ke rumah kembar. Saya gaknya jangan seperti itu ya Cahaya. Tidak bisa ya. GK itu kamu ganti dengan tidak bisa. Oke. Ulfa, tolong diperbaiki Ulfa. Oke, masih ada yang menulis. Baik. Dea Adita Aulia. Saya suka hewan kucing. Saya punya dan kucing adalah hewan. Oke, Mario sudah diperbaiki. Semoga saya bisa bertemu dengan saudara saya kena pandemi COVID-19 hari ini. Semoga diakhiri. Semoga saya bisa ke Singosari. Oke, baik. Ya. Sudah banyak sekali nih pekerjaan teman-teman. Sekarang saya akan membacakan salah satu saja. Milik Dewi. Saya senang sekali hari ini karena nenek saya berkunjung ke rumah. Saya dan nenek senang bisa bertemu kembali. Semoga saya bisa bertemu dengan saudara yang sedang berada di Malang. Saya senang sekali dengan nenek karena saya bisa bertemu dengan nenek walaupun meskipun tidak bisa berpelukan. Nah, menurut kalian anak-anak, bagaimana? Apakah paragraf yang Dewi buat itu sudah termasuk dalam mengembangkan ide pokoknya? Sudah. Ayo, yang lain mana ini? Nggak ada suaranya? Sudah. Sudah ya? Iya, sudah. Sudah mengembangkan ide pokok. Karena tadi kan ide pokok dia apa? Merasa apa tadi? Ternyata tadi merasa senang. Senangnya kenapa? Senangnya ada di sini. Senang karena nenek sedang berkunjung ke rumah. Nah, karena nenek berkunjung ke rumah ini kemudian oleh Dewi dikembangkan menjadi paragraf. Loh, oh ternyata bisa ya menjadi paragraf yang panjang. Nah, ini di nomor 3 ini. Gitu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang bagaimana menurut kalian? Sebenarnya untuk mengarang itu sulit tidak sih? Kalau nggak nemuin tidak. Enggak. Syaratnya apa kalau nggak sulit? Kita harus tahu ide pokoknya tadi itu. Benar sekali, kita harus tahu ide pokoknya. Kalau kita sudah tahu ide pokoknya, kita mau cerita apa saja, kita pasti bisa untuk menjadi sebuah paragraf yang baik gitu. Ada ide pokoknya susah ya? Iya, jelas karena itu adalah syarat utamanya. Oke, anak-anak. Nah, sekarang kalian sudah belajar membuat ide pokok. Nah, sekarang kita mengingat lagi tadi. Ide pokok itu biasanya terdapat dalam apa? Kalimat utama. Nah, itu bisa terletak di mana? Di paragraf itu di sebelah mana?
Di awal, di tengah, atau di atau akhir. di akhir. Iya. Di tengah atau di akhir. Ya, itu adalah ciri-ciri dari tadi ide pokok. Nah, sebagai tugas kalian, ya, tugas kalian membuat paragraf singkat. Kalian tulis nanti di atasnya. Ide pokok titik 2 adalah kegiatan kemerdekaan RI yang kemarin. Itu ide pokoknya. Kemudian kalian kembangkan menjadi paragraf. Pokoknya apa? Kegiatan selama kemerdekaan. Itu ide pokoknya. Kemudian kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Pasti kan berbeda-beda nih pengalamannya anak-anak kemarin. Kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf minimal atau paling sedikit 5 kalimat. Tolong perhatikan penulisan kalimat yang benar ya. Zardan tidak diperhatikan malah kakinya tuh. Ya, tolong perhatikan penulisan kalimat yang benar ya. Itu ada huruf kapital dan juga tanda titik. Ya, seperti itu ya. 5 kalimat paling sedikit. 1 paragraf saja. Ya, itu saja ya anak-anak ya. Sudah paham tugasnya? Itu PR, Bu. Ya, PR saja. PR saja ya. Oke? Oke, 5 kalimat saja, nggak usah banyak-banyak. Dikumpulkan besok, Untuk hari Sabtu saja. Oke, Sabtu ya? Bu. Oke, terima kasih ya anak-anak atas pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Bu. Bermanfaat. Kita foto dulu action yang bagus. Selamat beristirahat. Siap, Bu. Oke, Ya, saya Bu. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan, Bu. Iya, silakan live.